Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey. Kali ini kita coba buka data dari Turtlewax Polishing Compound ini yang sudah beredar sangat lama, yang entah kenapa di labelnya malah disebut light to medium cleaner, bukan polish compound atau correction compound. Di sini disebutkan untuk membersihkan kotoran, aspal, oksidasi, menghaluskan goresan ringan pada permukaan cat sekaligus mengkilapkan dan lain-lain. Itu menurut klaim dari Turtlewax ya. Oleh karena itu, daripada penasaran, kita akan coba polishing compound ini untuk menghilangkan sisa amplas 2000, 2500 dan 3000. Tidak lupa kita tes ke bidang yang lain, yaitu chrome dan kemampuan menghilangkan aspal serta kemampuan menghilangkan sisa LS dari bekas hasil pengujian uji cuci dan uji chemical. Kita uji pengujian yang ringan dulu ya teman-teman, yaitu kemampuan menghilangkan kontaminasi ringan. Saya uji di panel yang telah digunakan beberapa kali uji chemical, salah satunya yaitu EPC water spot remover dan berkali-kali dihantam tar remover. Yang bikin panel hood saya kehilangan glossnya, yang setelah diukur menggunakan gloss meter pun cukup rendah ya. Kemungkinan akibat bertumpuk-tumpuknya ya residu-residu bekas berbagai macam chemical. Sekalian juga saya tes penggunaannya. Ternyata lumayan banget nih, penyebaran komponnya cukup berat, mau per bidang atau spot kecil pun tidak terbayang menggunakan ke seluruh body dengan hanya menggunakan tangan atau manual. Untuk hasilnya sebenarnya bagus, soalnya naik glossnya pun cukup tinggi, termasuk istimewa kemampuan untuk menghapus kontaminasi. Berbeda dengan penggunaan manual, dengan menggunakan mesin saya tidak ketemu banyak kendala, tidak terlalu berdebu dibandingkan versi lamanya, asal jangan terlalu tinggi speednya. So far nggak ketemu masalah, padahal ini udaranya lumayan panas. Tidak ada sticky atau lengket kayak produk Maizena. Playing time relatif short, tapi hasil memuaskan kalau soal urusan kontaminasi ringan ini. Baik, kita lanjutkan ke daya cleaner. Bagaimana sih kemampuan untuk menghandle jamur atau oksidasi ringan, dan klaimnya juga bisa untuk digunakan di aspal juga. So far membersihkan jamur yang saya pelihara di chrome selama 1 bulan sih tidak ada masalah, berfungsi dengan baik. Bagaimana kalau disuruh membersihkan aspal? Tapi aspal yang akan diuji ini lumayan lama dan sudah kering, hampir 6 bulanan saya juga pelihara untuk pengujian semacam ini. Ternyata hasilnya mengecewakan karena tidak sanggup sama sekali dan hampir tidak dapat mengatasi aspal yang lama yang sudah mengering. Oke, kita lanjutkan ke uji yang lebih berat biar kita tahu seberapa abrasif sih Turtlewax Polishing Compound ini. Pertama-tama kita sanding dulu menggunakan amplas 3000, 2500 dan 2000 grit. Untuk mengetahui daya cut atau abrasif yang bisa ditangani oleh Turtlewax Polishing Compound ini. Kemudian kita akan coba poles menggunakan manual atau tangan masing-masing selama 2 menit untuk mengetahui seberapa efektif Turtlewax polishing ini untuk mengoreksi hasil sanding yang hanya mengandalkan tangan. Oke, kita langsung mulai poles pakai tangan ya. Dan hasilnya kita akan inspeksi pada panel 2000. Hasil poles tangan Turtlewax Polishing Compound ini pada panel grid 2000 sanggup menghilangkan kusam, tapi tidak dapat menghilangkan efek habis sandingnya. Banyak swirl dalam efek dari sanding yang menandakan kompon ini tidak terlalu agresif ya teman-teman. Lanjut hasil poles tangan di 2500 grit
Bisa dilihat jauh lebih baik, hasil pengukurannya juga lumayan, hampir kilap karena mendekati 90 GU. Tapi kalau pakai lampu tetap kelihatan ya bekas-bekas sandingnya. Oke, bagaimana dengan grid 3000? Saya berharap lebih baik. Hasil penglihatan tanpa lampu sih sudah bagus dan sudah kembali normal. Tapi kita coba inspeksi pakai lampu, ternyata masih ada swirl-swirl halus, tapi sudah jauh lebih baik. Oke, lanjut ke eksperimen menggunakan mesin, yaitu menggunakan Pedelec Country Hybrid Wall. Pengen tahu kemampuan maksimum abrasif dari Tartowec kompon ini? Untuk proses ini saya sanding ulang kembali ya teman-teman. Jadi hasil damage bekas poles tangan ditambah sanding ulang bakal makin parah efek damage amplasnya. Kita coba saja inspeksi Tartowec polishing kompon ini. Ternyata mampu menghilangkan sebagian besar efek sanding. Masih ada kira-kira 20 atau 30% efek surir dalamnya akibat terkena sanding paper. Tidak hilang tuntas, hanya panel kelihatan lebih hedging dikarenakan padnya terlalu agresif. Lanjut ke gimana efeknya, apakah sudah lebih baik? Menurut penglihatan saya di sini hampir hilang, tapi tetap lebih baik dibandingkan di panel 2000 grid. Menurut penglihatan mata saya sudah tidak ada dan kembali kilap, kecuali pakai lampu hanya terlihat kurang clear saja diakibatkan oleh hedging. Oke, bagaimana dengan panel 3000? Kembali menurut penglihatan mata sudah oke, hanya sedikit hedging saja yang diakibatkan wall pad. Kemudian di gloss meter pun sudah cukup baik, mirip dengan panel grid 2500. Baik, kita lanjutkan eksperimen ya. Tartowec polishing kompon ini bagaimana kalau dijadikan finishing? Kali ini kita pakai finishing pad dari SPTA, kita aplikasikan ke panel yang sudah kita poles menggunakan wall tadi untuk mengetahui kemampuan Tartowec polishing kompon ini dalam menghandle hedging yang diakibatkan oleh penggunaan wall pad LC di rotary polisher. Kita lihat saja, dan hasil ukur di panel 2000 grid ini sudah hilang total ya teman-teman, sudah balik gloss lagi. Finishingnya termasuk keren untuk sebuah kompon jadul. Lanjutkan ke panel 2500 juga sama, sudah hilang total hedging dan micro marringnya, hanya terlihat sedikit-sedikit bekas sanding saja. Tartowec polishing ini tidak cukup agresif untuk menghandle baret-baret medium. Next, di panel 3000 juga sama, sudah balik ke normal dan lebih gloss dari sebelumnya. Efek hedging juga sudah hilang ya teman-teman. Untuk finish gak bisa dipandang sebelah mata ya. Dari hasil GU nya juga termasuk istimewa untuk sebuah kompon pasta. Oke, jadi bagaimana kesimpulannya untuk Tartowec polishing kompon ini? Yang saya suka dari Tartowec ini yaitu finishingnya excellent walaupun pakai tangan. Kalau hand mode, daya cutnya cuma mampu menghilangkan swirl super halus, berkabut setelah penggunaan kompon di soft black, dan juga kemampuan menghapus existing wax. Jadi cocok ya yang doyan gonta-ganti wax. Untuk penggunaan rutin tidak masalah karena daya abrasifnya kalau menggunakan tangan hampir tidak ada cut sama sekali. Daya cleaning untuk masalah ringan juga termasuk baik walaupun tidak istimewa. Untuk harga termasuk murah karena 60.000 dapat finishing tinggi, termasuk langka di kelasnya. Yang saya tidak suka yaitu penggunaannya yang lumayan berat
bila digunakan manual sangat menghabiskan tenaga. Mungkin karena heavy oilnya jadi agak berat untuk penyebaran dan melakukan polishingnya. Tapi untungnya untuk buffing sih masih dalam tahap wajar, karena bila digunakan secara baik dan benar, kompon ini akan kasih reward yang memuaskan. Baik, saya cukupkan dulu biar nggak kepanjangan, biar nggak boring. Part 2 bakal kita lanjutkan pengujiannya di Super Soft Black panel motor. Maafkan bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari pengujian ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang saya miliki saat ini. Sampai jumpa di video pengujian berikutnya. Terima kasih.